Assalamualaikum. Kita akan bahas kali ini materi tentang kreativitas sebagai dimensi kedua dari keberbakatan. Nah, kalau bicara tentang kreativitas, kira-kira apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Seorang yang punya ide baru, karya baru, atau karya lama dengan bentuk atau versi baru yang berbeda? Mungkin akan benar seperti itu, karena kalau dilihat dari pendapat Ormrod, kreativitas itu sebetulnya seperti halnya pemecahan. Kreativitas merupakan bentuk suatu transfer karena melibatkan pengaplikasian pengetahuan dan keterampilan yang telah diketahui sebelumnya pada situasi baru. Jadi pasti ada berkaitan dengan sesuatu yang baru, pengembangan dari sesuatu yang sudah lama dalam situasi baru. Itu kalau kita kaitkan dengan pendapat Ormrod. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas dalam materi kreativitas ini? Beberapa yang akan kita bahas meliputi definisi kreativitas, komponen kreativitas, proses kreativitas, dan tahap kreativitas. Kita lihat sekarang di definisi kreativitas. Kalau dilihat dari asal katanya, berasal dari kata kreatif yang berarti pandai mencipta. Nah, sebetulnya terus apa pengertian kreativitas? Itu ada banyak pendapat yang mungkin akan banyak berbeda. Tapi di sini saya hanya akan memasukkan dua pendapat saja, yaitu pendapat Hurlock dan Csikszentmihalyi. Nah, kalau dari Hurlock menganggap bahwa kreativitas adalah proses mental yang dilakukan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinal atau original. Nah, sedangkan pendapat yang kedua dari Csikszentmihalyi, kreativitas adalah produk yang berkaitan dengan penemuan sesuatu, memproduksi sesuatu yang baru, yang merupakan akumulasi dari keterampilan atau berlatih tentang pengetahuan dan mempelajari buku sebelumnya. Jadi, kembali lagi bahwa sama seperti dikatakan oleh Ormrod tadi, bahwa kreativitas merupakan transfer dari keterampilan atau pengetahuan yang diaplikasikan dalam situasi baru. Nah, bagaimana caranya makan yang lebih menarik, tidak hanya sekedar dengan awalnya hanya sendok dan garpu dan tidak dengan tangan, mungkin kemudian karena ada jenis makanan baru harus pakai stick atau mungkin yang lainnya, atau mungkin pakai sedotan. Nah, kita nggak tahu. Itu yang dimaksud dengan transfer pengetahuan atau keterampilan yang diaplikasikan pada situasi yang baru. Nah, kreativitas kalau dilihat dari definisinya sih mengarah ke sana. Walaupun kalau kalian lihat atau kalian baca ada banyak definisi yang mungkin berbeda satu sama lain, tapi saya hanya memasukkan dua saja definisi kreativitas. Nah, oh iya, ini ada pendapat yang lain yang agak baru, yaitu dari Supriyadi. Kreativitas merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan baru, karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Atau kalau dari bukunya Pak Suharnan, buku Psikologi Kognitif, bisa kalian baca di situ. Suharnan menyebutkan bahwa kreativitas adalah aktivitas kognitif atau proses berpikir yang menghasilkan gagasan baru dan berguna.
Nah, ya kalau dilihat sih ada kemiripan satu sama lain dari komponennya. Nah ini, kalau dari bukunya Ormrod, meskipun terdapat perbedaan pendapat tentang konsep kreativitas, tetapi secara umum ada dua komponen yang selalu ada dalam definisi kreativitas dari banyak yang disampaikan oleh tokoh-tokoh tentang kreativitas, yaitu yang pertama, perilaku baru dan orisinil. Jadi dalam kreativitas akan mengandung unsur perilaku baru atau orisinil. Perilaku yang ditunjukkan bukan hasil belajar dari orang lain, tetapi dia menemukan sesuatu yang baru dan orisinil. Dan yang kedua adalah kreativitas selalu mengandung hasil yang produktif, menghasilkan sesuatu tetapi masih sesuai dengan budaya tertentu. Jadi mungkin di sini yang dikenal kalau makan itu dengan sendok dan garpu, tapi sekarang dibuat sendok dan garpu dari plastik. Tapi di Cina misal bukan sendok dan garpu, tapi pakai sumpit. Nah, sumpit yang digunakan itu juga akan berbeda-beda kalau dilihat dari situasinya. Karena dalam situasi ramah lingkungan, maka diharapkan bahwa kalau tidak dari bahan kertas atau dari logam yang tidak dibuang sembarangan seperti yang ada sebelumnya, yaitu plastik mungkin. Ada juga yang mengatakan bahwa komponen kreativitas selain perilaku baru dan orisinil serta hasil yang produktif, maka ada juga komponen lain yang terlibat di dalamnya, yaitu bahwa dalam kreativitas selalu ada aktivitas berpikir berupa aktivitas mental yang melibatkan kemampuan kognitif seperti persepsi, atensi, ingatan, imajinasi, pengambilan keputusan, dan sebagainya. Dan aktivitas tersebut berupa aktivitas untuk menemukan atau menciptakan sesuatu. Apakah aktivitas itu menghubungkan kondisi dulu dengan pertimbangan masa sekarang, atau dalam hal mengubah cara pandang, atau menciptakan kombinasi baru. Selain dua komponen tadi, yaitu orisinil dan produk yang bermanfaat. Tapi kalau kita lihat, maka tetap ada dua komponen yang terkandung dalam kreativitas, yaitu sesuatu yang baru atau orisinil dan produk yang bermanfaat atau berguna, atau ada yang mengatakan produk yang bernilai. Apakah produk tadi itu lebih mudah, lebih praktis, lebih efisien, lebih sesuai dengan situasi, dan sebagainya. Nah, itu pengertian tentang kreativitas dan komponen yang terkandung di dalamnya. Nah, lalu bagaimana proses kreativitas itu terbentuk? Bagaimana kreativitas seseorang bisa menghasilkan ide atau produk baru? Nah, ini sebetulnya berkaitan dengan proses berpikir. Pernah dengar kalau menurut Guilford, maka kreativitas berkaitan dengan proses berpikir divergen. Masih ingat tentang berpikir divergen dan konvergen? Nah, kalau berpikir divergen, itu kemampuan berpikir yang berpotensi untuk digunakan ketika seseorang melakukan aktivitas atau memecahkan masalah secara kreatif. Itu kalau berpikir divergen. Sedangkan kalau konvergen kebalikannya, yaitu
cara berpikir yang berorientasi pada satu jawaban yang baik dan benar sebagaimana yang dituntut oleh situasi saat itu. Nah, dalam pemecahan masalah, maka proses berpikir kreatif, proses berpikir divergen ini akan membantu seorang untuk berpikir secara kreatif, mencari hal-hal yang bervariasi yang akan membantu di dalam pemecahan suatu masalah. Nah, kalau dikaitkan dengan contoh tadi, bahwa untuk menghasilkan produk yang ramah lingkungan, maka sekarang sedotan dibuat dari bahan kertas, sehingga mudah didaur ulang. Nah, itu pemecahan masalah bagaimana mengatasi kondisi yang ramah lingkungan. Itu kalau dari sudut pandang Guilford. Sedangkan ada juga sudut pandang yang lain dari De Bono, yaitu proses berpikir lateral. Pernah dengar nggak? Ada berpikir lateral dan vertikal. Bagaimana proses berpikir kreatif selain karena proses berpikir divergen, maka proses berpikir kreatif menggunakan proses berpikir lateral, yaitu selalu mencari alternatif lain di dalam memandang sesuatu atau memecahkan suatu masalah, dan tidak berpaku pada cara-cara yang sudah ada untuk memperbaikinya. Jadi bisa kalian lihat bahwa berpikir lateral akan membantu kita untuk selalu mencari alternatif lain saat kita menghadapi masalah dalam situasi yang berbeda. Gitu. Karena itu, di dalam proses berpikir kreatif atau bagaimana kreativitas seorang bisa menghasilkan ide atau produk baru, itu terjadi karena proses berpikir divergen atau proses berpikir lateral. Nah, sudut pandang Guilford ini yang kemudian menjadi unsur dalam proses berpikir kreatif. Bagaimana proses berpikir kreatif? Munandar menggunakan teori Guilford menyebutkan ada 4 unsur di dalam proses berpikir kreatif. 4 unsur itu meliputi fluency atau kelancaran. Maksudnya adalah kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan yang banyak. Jadi dalam proses berpikir kreatif akan ada 4 unsur. Unsur pertama, fluency, itu mengarah pada kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan yang banyak. Yang kedua, flexibility atau kelenturan, itu mengarah kepada kemampuan seseorang untuk menghasilkan gagasan-gagasan yang disesuaikan dengan situasi yang ada saat itu. Artinya bahwa di dalam menghadapi sesuatu, seseorang yang berpikir kreatif akan melihat dari berbagai sudut pandang. Dilihat mana yang sesuai. Nah, unsur yang ketiga adalah originalitas, yaitu bentuk keaslian berpikir mengenai sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain. Nah, elaborasi unsur terakhir adalah kemampuan memerinci suatu gagasan pokok ke dalam gagasan-gagasan yang lebih detail atau lebih kecil,
sehingga bisa melihat ada sesuatu yang baru sebetulnya hanya pada bagian-bagian tertentu saja, sehingga ada penambahan bagian kecil dari sesuatu yang sudah ada, tapi itu menjadi sangat lebih bermanfaat. Itu tentang proses kreatif. Nah, teori Guilford sebelumnya yang mengatakan bahwa pemikiran, proses berpikir divergen itu akan membawa pada orang-orang untuk berpikir kreatif, yaitu menggunakan 4 unsur: fluency, flexibility, originality, dan elaboration. Itu tentang teorinya Guilford. Nah, ada lagi sebetulnya pendapat dari Nasrori, bagaimana proses kreatif seseorang sehingga bisa menghasilkan sesuatu, apakah itu ide atau produk baru. Nah, kalau menurut Nasrori, maka bagian terpenting dalam proses berpikir sebetulnya adalah bagaimana seseorang memproses dirinya, memperoleh ide-ide yang memiliki nilai originalitas. Nah, dalam bukunya, Suharnan mengambil pendapat Halpern tentang proses berpikir kreatif. Halpern menggunakan unsur 3S untuk menunjukkan bahwa ada 3 unsur yang terlibat di dalam kreativitas, yaitu sensitivity atau sensitivitas, artinya kepekaan terhadap adanya suatu masalah. Pada orang-orang yang kreatif, mereka memiliki kemampuan untuk mendeteksi dan mengidentifikasi adanya suatu masalah dan merumuskan menjadi suatu permasalahan. Jadi biasanya orang-orang kreatif itu punya sensitivitas untuk bisa mengetahui adanya suatu masalah. Yang kedua, unsurnya adalah sinergi, yaitu punya kemampuan menggabungkan bagian-bagian yang terpisah ke dalam totalitas fungsi yang berguna. Nah, proses ini bisa dilihat dari contohnya misal wisata religi. Wisata religi adalah penggabungan antara konsep wisata di tempat-tempat religius, misal di tempat-tempat suci yang menurut agama dari masing-masing yang diikuti oleh setiap orang. Nah, itu gabungan. Orang-orang yang kreatif seringkali punya kemampuan untuk sinergi ini. Dan yang ketiga adalah serendipity, yaitu kemampuan menemukan yang terjadi secara kebetulan tanpa direncanakan karena terjadinya suatu peristiwa atau kesempatan. Itu kalau menurut Halpern. Jadi orang-orang yang punya proses berpikir kreatif itu karena sensitivity-nya, maka kadang-kadang secara tidak langsung menemukan sesuatu karena sensitivitasnya menemukan atau mengidentifikasi masalah, walaupun sebetulnya itu dilakukan tanpa disengaja. Nah, apakah kalian termasuk punya proses berpikir seperti itu? Maka ada kemungkinan kalian punya proses berpikir kreatif. Cuma seringkali kita tidak tahu apakah kita punya kemampuan kreativitas ini atau tidak. Tergantung apakah kita mau mengasahnya. Itu tentang bagaimana ide atau produk baru itu bisa dihasilkan
karena adanya proses kreatif yang dimiliki orang-orang yang memiliki kreativitas. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kreativitas itu kalau dilihat dari tahap-tahapnya. Nah, ini ada pendapat yang sudah agak lama tetapi dianggap masih relevan sehingga menjadi literatur atau referensi di dalam pembahasan tentang kreativitas pada saat ini, yaitu pendapat yang dikemukakan oleh Wallace. Wallace mengatakan bahwa ada 4 tahap kreativitas. Yang pertama adalah tahap preparation atau persiapan, tahap inkubasi atau incubation, tahap illumination atau iluminasi, dan tahap verification. Nah, sebelum disampaikan oleh Mulyani, sebetulnya pendapat Wallace ini menjadi pertimbangan proses berpikir kreatif dari De Bono tadi. Jadi biasanya tahap ini itu dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai proses berpikir lateral tadi. Nah, coba kita lihat ke belakang sebentar. Nah, ini bagaimana kreativitas seorang sehingga menghasilkan suatu ide atau produk baru terjadi karena proses berpikir lateral kalau menurut De Bono. Nah, dalam proses berpikir lateral itulah terjadi 4 tahap kreativitas. 4 tahap terbentuknya suatu ide atau produk baru yang bermanfaat, yang lebih baik, lebih mudah, lebih efisien, dan sebagainya tadi. Nah, kalau di dalam teorinya De Bono, maka tahap kreativitas itu terdiri dari tahap latar belakang atau akumulasi pengetahuan. Ini sama dengan tahap 1 dari Wallace, yaitu tahap persiapan. Yang kedua, De Bono mengatakan tahapnya adalah proses inkubasi, sama dengan tahap kedua Wallace. Tahap ketiga De Bono itu melahirkan ide. Ini mirip dengan tahap ketiga iluminasi dari Wallace. Dan tahap keempat dari De Bono, evaluasi dan implementasi, itu sama dengan tahap verifikasi. Coba kita lihat, karena ini tahapnya sama, kita lihat bagaimana penjelasan selanjutnya. Nah, ini. Di tahap persiapan ini, orang-orang yang kreatif mencoba untuk mengenal masalah, mengumpulkan data informasi yang relevan, melihat hubungan antara hipotesis dengan kaidah yang ada, tapi belum sampai menemukan sesuatu, baru sekedar menjajaki kemungkinan-kemungkinan. Nah, bagaimana proses pengenalan dan pengumpulan data informasi ini itu dilengkapi oleh De Bono, yaitu dengan cara membaca, berbicara dengan orang lain, menghadiri pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh profesional, dan mencoba menyerap informasi sehubungan dengan masalah yang tengah digeluti. Saya kira sama. Nah, sesudah ada proses pengumpulan informasi dan pengenalan masalah dengan cara banyak berbicara dengan orang lain, antara lain, itu masuk pada tahap inkubasi. Nah, di tahap ini, orang yang kreatif mencoba untuk menyimpan informasi yang sudah dikumpulkan, lalu berhenti dan tidak lagi memusatkan diri atau merenungkannya. Nah, maksudnya adalah bahwa seseorang tidak harus selalu memikirkan masalahnya terus-menerus, tetapi
ia dapat melakukan hal-hal lain yang biasa dilakukan yang mungkin sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah yang sedang dipikirkan, yang ada dalam pikirannya. Nah, hanya saja ada waktu-waktu tertentu di mana ia kemudian menyempatkan diri memikirkan masalah itu untuk menemukan pemecahannya. Jadi tidak selalu kemudian informasi yang sudah didapat itu kemudian menjadi fokus memikirkan itu saja, tidak. Pada orang-orang yang kreatif, mereka tetap melakukan hal-hal yang biasa dilakukan setiap harinya dan menyediakan waktu khusus untuk memikirkan informasi atau apa saja yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi, yang sedang digelutinya. Nah, tahap kedua ini sebetulnya membantu kita untuk tidak kemudian merasa tegang, tapi suatu saat sedang melakukan hal-hal yang rutin seperti biasanya, kemudian ada ide, loh, kok ini ada hubungannya dengan apa yang saya sedang hadapi, apa yang sedang saya geluti. Nah, pada tahap seperti itu disebut tahap pencerahan atau iluminasi. Atau pernah dengar nggak istilah aha erlebnis? Nah, atau mungkin lebih familiar dengan pengalaman eureka atau aha. Jadi kalau misal kebetulan punya pemikiran tentang apa yang sedang digeluti, tapi sambil melakukan hal-hal yang biasa, kemudian kepikiran, aha, nah itu yang namanya tahap pencerahan. Jadi menemukan sesuatu yang berhubungan dengan apa yang sedang digelutinya tanpa disengaja tadi, yaitu munculnya inspirasi atau gagasan baru. Itu tahap pencerahan. Nah, De Bono mengatakan ide atau solusi yang selama ini dicari-cari mulai ditemukan. Terkadang ide muncul pada saat yang tidak ada hubungannya dengan masalah yang ada. Ia bisa muncul tiba-tiba. Di sini ia harus dapat dengan cepat dan tanggap menangkap dan memformulasikan baik ide maupun pemecahan lanjutan dari ide-ide yang ada dalam pikiran sebelumnya. Jadi begitu ketemu, aha, ternyata seperti ini. Jadi langsung itu harus kemudian dicatat dan diformulasikan. Tidak pernah ada wis engko ae atau nanti saja. Orang kreatif tidak berpikir seperti itu. Nah, sesudah mendapatkan inspirasi atau ide baru yang muncul tanpa disengaja tadi, maka masuklah di tahap pelaksanaan atau pembuktian atau verifikasi, sama saja, di mana orang kreatif mulai memberi bentuk pada ide atau gagasan baru dan meyakinkan bahwa gagasan tersebut dapat diterapkan. Nah, kalau menurut De Bono, dalam tahap ini seseorang harus lebih serius, disiplin, dan benar-benar berkonsentrasi. Bahkan biasanya ia baru akan berhasil mengembangkan ide setelah beberapa kali mencoba sampai menemukan bentuk finalnya. Jadi walaupun sudah aha tadi menemukan ide baru, bukan berarti bahwa ide tadi itu menjadi bentuk final. Kadang-kadang memang sekali bisa langsung menghasilkan sesuatu yang baru, tapi ada kalanya perlu pemikiran yang lebih serius dan terkonsentrasi karena berkaitan dengan hal-hal yang mungkin lebih complicated. Nah, itu tahap-tahap terjadinya produk kreatif, ide kreatif karena berpikir lateral seperti yang dikatakan oleh De Bono. Nah, ini mungkin karakteristik
kreativitas ini mungkin menjadi pemikiran atau bisa menjadi identifikasi kita untuk melihat apakah seseorang memiliki ciri-ciri kreatif. Nah, ini ada beberapa. Saya coba ambil pendapat Munandar di bukunya Mulyani. Mereka biasanya bebas dalam berpikir, memiliki imajinasi, selalu ingin tahu, ingin mencari pengalaman baru, punya inisiatif, bebas berpendapat, memiliki minat yang luas, percaya pada diri sendiri, tidak mau menerima pendapat begitu saja, cukup mandiri dan tidak pernah bosan. Nah, kalian punya ciri-ciri ini atau tidak? Nah, kalau punya, Anda bisa kemudian sedikit mengetahui apakah memang kalian memiliki kreativitas atau tidak. Harus dicobakan. Nah, sebanyak apa ciri ini yang kalian miliki, maka sebesar itu kreativitas yang kalian miliki. Nah, ada juga ini pendapat Supriyadi dalam Mulyani juga. Ini ada 24 malahan. Supriyadi menemukan karakteristik kreativitas, tapi saya coba menyampaikan beberapa saja. Kalau pengen tahu lebih jauh, baca bukunya Mulyani tentang kreativitas. Ini buku baru tahun 2019, jadi bisa digunakan sebagai referensi memahami kreativitas, terutama kreativitas pada anak-anak usia dini. Terbuka dengan pengalaman baru, fleksibel dalam berpikir, bebas menyampaikan pendapat, nggak pernah takut apakah pendapatnya berbeda atau tidak. Tertarik pada kegiatan kreatif, kaya karena inisiatif, memiliki rasa ingin tahu yang besar, memiliki minat yang luas. Ini saya kira hampir sama dengan pendapatnya Munandar, walaupun mungkin lebih banyak. Ini hanya saya ambil pendapat Supriyadi yang mirip dengan Munandar dan seterusnya. Kira-kira punya gambaran ya. Nah, ini juga ada sesuatu yang menarik untuk diketahui tentang karakteristik potensi kreatif. Munandar pernah mereview beberapa pendapat ahli psikologi tentang ciri-ciri individu yang memiliki potensi kreatif. Jadi kalau kalian misal tidak tahu apakah kalian punya potensi kreatif atau tidak, coba dilihat karakteristik ini. Hasrat ingin tahu, Pak. Hasrat ingin tahunya juga besar, banyak akal, ingin menemukan sesuatu, suka melakukan tugas yang lebih berat dan sulit, berpikirnya fleksibel, aktif, dedikasi, bersedia menanggapi pertanyaan dan memberikan jawaban yang variasinya lebih banyak. Nggak jawabannya itu saja. Gitu. Itu mungkin bisa menjadi indikator apakah kalian termasuk orang yang kreatif atau tidak. Nah, sekarang ini ada konsep kreativitas yang agak berbeda, yaitu kreativitas keberbakatan. Nah, ini berkaitan dengan kreativitas yang dimiliki oleh orang-orang yang berbakat. Nah, konsep ini sebetulnya integrasi atau gabungan dari konsep keberbakatan dari Renzulli, masih ingat, dan konsep kreativitasnya Clark. Coba kita lihat sekarang. Nah, konsep Clark tentang kreativitas mengacu pada kreativitas psikodinamika. Artinya apa? Konsep kreativitas yang dikemukakan oleh Clark sebetulnya merujuk pada teori psikodinamikanya Jung. Itu ada 4 fungsi kepribadian. Nah, 4 fungsi kepribadian itu yang kemudian diterapkan pada kreativitas. Bahwa kreativitas mengandung 4 dimensi
tak sadar, yaitu fungsi berpikir, fungsi emosi, fungsi psikotalent, dan fungsi intuitif. Kalau menurut Clark, yang berperan dalam perilaku manusia adalah terutama pada fungsi intuitifnya. Keempat dimensi tersebut berintegrasi dan aktualisasi optimalnya dalam bentuk manusia yang kreatif. Jadi manusia yang kreatif biasanya di alam tak sadarnya terdapat 4 unsur, yaitu proses berpikir, emosi, psikotalent, dan intuitif. Nah, gambarannya sih seperti saya coba cari model kreativitasnya punya Clark, itu saya temukan ini. Nah, 4 unsur tadi, fungsi kognitif, emosi atau perasaan, psikotalent, dan intuitifnya ini ada 4 belahan pie, yang dibagi menjadi 4. Kalau itu digabungkan akan menjadi kreativitas, akan memunculkan kreativitas. Nah, coba nanti kalian kalau pengen tahu lebih jauh tentang kreativitasnya Clark, dibaca tentang kreativitas ini. Nah, kemudian gabungan dari Clark tadi adalah pendapat Renzulli tentang keberbakatan, bahwa individu memiliki 3 sifat dasar manusia, yaitu kemampuan umumnya di atas rata-rata, komitmen terhadap tugas, dan kreativitas yang tinggi. Sama seperti Clark, maka 3 dimensi dari keberbakatan ini harus menyatu dan bukan merupakan bagian-bagian yang berdiri sendiri. Jadi 3-tiganya terintegrasi menjadi dimensi dari keberbakatan. Nah, ini gambarannya. Lihat potongan dimensinya menjadi tengah-tengahan berbakat. Nah, gabungan dari teori Clark dan Renzulli tentang kreativitas keberbakatan terlihat dalam bentuk manusia kreatif. Manusia kreatif adalah manusia dengan kemampuan berpikir yang original dan selalu punya pendekatan terhadap masalah yang fresh, yang segar, yang berbeda. Selalu ada sesuatu yang baru di dalam menghadapi suatu masalah. Dan kecerdasannya konstruktif. Kalau dikatakan tadi kecerdasan di atas rata-rata, tetapi itu mengarah pada kecerdasan yang membentuk sesuatu yang baru, kecerdasan konstruktif. Dan yang ketiga, biasanya mampu menyingkirkan prosedur yang tidak perlu, yang konvensional, sehingga mereka punya prosedur yang berbeda dari biasanya. Dan terakhir adalah memiliki sikap, tujuan, dan kesadaran sosial. Ini yang merupakan poin dari punya Clark tadi. Jadi tidak sekedar cerdas, kemudian kreatifnya dalam bentuk ini cara berpikir yang original dan fresh, kemudian punya pendekatan yang berbeda daripada yang biasa digunakan, dan yang ketiga adalah komitmen, yaitu akan tetap berusaha mengembangkan apa yang dimiliki, mengembangkan cara-cara baru menghadapi situasi masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Oleh karena itu selalu menghasilkan produk-produk yang bermanfaat, yang dianggap lebih efisien, lebih baik, lebih praktis, dan seterusnya.
Jadi dengan demikian ada dua konsep tentang secara umum, ada dua konsep tentang kreativitas, dan yang terbaru, kalau kreativitas sebelumnya coba kita lihat. Kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang baru, orisinil, dan hasilnya selalu disesuaikan dengan budaya tertentu. Nah, sedangkan kalau kita lihat komponen kreativitasnya ada dua, sedangkan pada pendapat Clark dan Renzulli, maka komponen kreativitasnya ada 4. Cara berpikirnya orisinil dan fresh di dalam pendekatan terhadap masalah. Kecerdasannya mengarah pada kecerdasan yang konstruktif, jadi lebih spesifik. Karena ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang kreatif itu tidak selalu superior, harus superior tidak. Tapi kecerdasan yang dimiliki biasanya konstruktif, karena berkaitan dengan penyelesaian masalah yang dihadapi banyak orang sehingga dia bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Demikian tentang kreativitas. Saya kira cukup yang saya sampaikan. Seandainya ada yang ditanyakan, bisa kita diskusikan selanjutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada sisi cerah dari apa yang sudah saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.